Tugas 1 sebelum UTS. Algoritma paralel. Pertama, jelaskan menurut Anda tentang kebutuhan akan pengolahan paralel. Pengolahan paralel menjadi penting karena kebutuhan akan peningkatan kinerja dan efisiensi komputasi. Kebutuhan akan pengolahan paralel pada proses komputasi, penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Pengolahan paralel dapat membuat pengerjaan lebih cepat karena CPU yang digunakan makin banyak. Untuk kelebihan pengolahan paralel berisi banyak output, menghasilkan throughput yang lebih tinggi dibandingkan tidak paralel. Untuk menyelesaikan tugas secara bersamaan dalam pengolahan paralel, tugas yang besar dan kompleks dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan diolah secara bersamaan oleh beberapa unit pemrosesan. Tujuan utama dari pengolahan paralel adalah untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengolahan data dengan memanfaatkan lebih banyak sumber daya komputer secara bersamaan. Kedua, jelaskan arsitektur paralel komputer, yaitu SISD, SIMD, MISD, dan MIMD. Pertama, SISD, Single Instruction Stream, Single Data Stream, adalah arsitektur komputer yang paling sederhana dan paling banyak digunakan. Komputer jenis ini hanya memiliki satu prosesor atau bisa disebut model komputasi tunggal. SISD sendiri menjalankan instruksi-instruksi satu persatu, membuat SISD tidak cocok untuk komputasi paralel karena hanya satu instruksi yang dapat diproses pada satu waktu. Oleh karena itu, arsitektur ini biasanya digunakan untuk sistem komputer dengan tugas yang sederhana dan tidak memerlukan pemrosesan data yang besar atau kompleks. Komputer ini dilakukan dengan pengolahan pipeline agar mempercepat pemrosesan. Proses dalam arsitektur SISD melakukan eksekusi instruksi secara sekuensial, yaitu berurutan. Kedua, SIMD, Single Instruction Stream Multiple Data Stream, yaitu arsitektur komputer yang dapat menangani jumlah data yang sangat banyak dalam satu waktu secara efisien. Keuntungannya dapat meningkatkan kinerja komputasi terutama pada aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang besar dan paralel. SIMD biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data yang besar. Contohnya, penggunaan arsitektur SIMD adalah pada pengolahan gambar, video, dan grafis. MISD adalah Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Arsitektur ini jarang digunakan, berbeda dengan SISD yang paling sering digunakan. Pada MISD, satu set data diproses oleh beberapa prosesor yang berbeda. Masing-masing menerima serangkaian instruksi yang berbeda untuk dijalankan pada data yang sama. MIMD, Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. MIMD ini arsitektur komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel. Tipe komputer MIMD paling banyak digunakan superkomputer yang menerapkan arsitektur ini karena tidak terlalu rumit untuk dipahami. Contohnya komputer MIMD masa kini. Baik, saya Denny Alfiansyah. Selanjutnya saya akan menjawab dan menjelaskan inti dari algoritma paralel random access machine RAM sumbangan VRAM beserta contohnya. Yang pertama, masuk pada definisi algoritma paralel random access machine RAM. Paralel random access machine RAM adalah model komputasi paralel RAM terdiri dari beberapa prosesor yang terkoneksi ke memori bersama, shared memory. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap prosesor
dapat mengakses setiap lokasi memori secara simultan dengan waktu yang sama. Oleh karena itu, PRAM kerap digunakan untuk mengembangkan algoritma paralel yang efisien. Beberapa algoritma yang biasa digunakan pada PRAM antara lain, pertama, algoritma prefix sum yang menghitung jumlah kumulatif dari sebuah array dalam waktu O log n. Kedua, algoritma merge sort yang melakukan pengurutan array dengan waktu O log n. Ketiga, algoritma quicksort yang melakukan pengurutan array dalam waktu O log n pada kasus terbaik dan O n log n pada kasus terburuk. Keempat, algoritma linear search yang mencari nilai dalam array dengan waktu O log n. Selanjutnya masuk pada contoh soal. Penjumlahan paralel dengan algoritma PRAM diberikan sebuah array A dengan n elemen yang berisi bilangan bulat. Buatlah algoritma PRAM untuk menjumlahkan seluruh elemen array tersebut secara paralel. Untuk penyelesaiannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut kode penyelesaiannya. Dalam kode tersebut, kita menggunakan modul multiprocessing untuk melakukan pemrosesan paralel. Lalu pertama kita mendapatkan jumlah prosesor yang tersedia menggunakan multiprocessing.cpu_count. Kemudian kita membuat pool proses dengan jumlah proses yang tersedia. Selanjutnya array dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menggunakan list comparison. Setiap bagian array kemudian dijumlahkan secara paralel menggunakan fungsi sum dalam metode pool.map. Hasil penjumlahan bagian-bagian array dikumpulkan dalam list result. Akhirnya, hasil penjumlahan seluruh elemen array dihitung dengan menjumlahkan semua elemen dalam result. Dalam contoh, array A sama dengan 1 sampai dengan 10 digunakan sebagai input untuk menguji algoritma PRAM. Hasil penjumlahan seluruh elemen array akan dicetak, maka output yang dihasilkan yaitu jumlah elemen dalam array sama dengan 55. Baik, selanjutnya adalah algoritma prefix sum. Definisi algoritma prefix sum adalah algoritma paralel yang digunakan untuk menghitung penjumlahan akumulatif dari sejumlah elemen data. Pada algoritma ini, setiap elemen pada posisi tertentu dalam data akan dijumlahkan dengan semua elemen sebelumnya, dan hasil penjumlahan akan disimpan pada posisi yang sama. Baik, selanjutnya masuk pada contoh kasus. Terdapat input AR 4, 10, 30, 5, 15. Output prefix sum 4, 5, 10, 15, 30. Saat melintasi array, perbarui elemen dengan menambahkannya dengan elemen sebelum elemen. Prefix sum 0 sama dengan 4, prefix sum 1 sama dengan prefix sum 0 plus array 1 sama dengan 14, prefix sum 2 sama dengan prefix sum 1 plus array 2 sama dengan 44 dan seterusnya. Untuk penyelesaiannya menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut kode penyelesaiannya. Di sini fungsi fill prefix sum AR n prefix sum adalah fungsi ini menerima 3 parameter array input, n jumlah elemen dalam array, dan prefix sum array yang akan menyimpan hasil prefix sum. Langkah pertama adalah menginisialisasi prefix sum 0 dengan nilai R0. Ini menjadi elemen pertama dari prefix sum. Selanjutnya dilakukan perulangan dari I sama dengan 1 hingga N kurang 1 untuk mengisi nilai prefix sum dengan menggunakan rumus prefix sum I sama dengan prefix sum I dikurang 1 plus array I. Artinya setiap elemen prefix sum diisi dengan penjumlahan elemen sebelumnya dengan elemen saat ini. Pada bagian if name sama dengan main, ini adalah blok kode yang akan dijalankan dengan dijalankan sebagai program utama, bukan sebagai modul yang diimpor oleh pemrogram lain. Array input R adalah 10, 4, 16, 20. Variable N menyimpan panjang array ARR. Array prefix sum diinisialisasi dengan panjang N plus 1 dan semua elemennya diisi dengan 0. Fungsi fill prefix sum ARR n prefix sum dipanggil untuk mengisi array
prefiksum dengan hasil prefiksum. Setelah itu dilakukan perulangan untuk mencetak setiap elemen prefiksum yang telah dihitung. Maka output dari program ini akan mencetak prefiksum dari area input. Dalam kasus ini, maka output dari program ini akan mencetak prefiksum dari array input. Dalam kasus ini outputnya adalah 10, 14, 30, 50 yang merupakan hasil prefiksum dari array 10, 4, 16, 20. Baik, sekian dari saya, Denny Alfiansyah, untuk menjawab dan menjelaskan soal dari nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratama. Di sini saya akan melanjutkan soal UTS nomor 3 tentang definisi inti sorting dan range sorting. Untuk definisi inti sorting sendiri adalah algoritma pengurutan berdasarkan algoritma div and conjure yang mengambil elemen sebagai pivot dan partisi array yang diberikan di sekitar pivot yang dipilih dengan penempatan pivot pada posisi yang benar dalam array yang diurutkan. Contoh kasus dalam implementasi ini buat fungsi rekursif, misalkan quickstop untuk mengimplementasikan fungsi partisi entah yang akan diurutkan dalam kurung awalnya rentang dari 0 hingga n-1 dan dikembalikan posisi pivot yang benar. Atau katakanlah pilih nilai rentang paling kanan untuk pivot, ulangi dari kiri dan bandingkan elemen pivot dan lakukan partisi seperti yang ditunjukkan di atas. Kembalikan posisi pivot yang benar. Panggil quicksort secara rekursif untuk bagian kiri kanan. Untuk kode program seperti ini. Kita menggunakan bahasa Sharp dan ada kelas, kita bikin kelas GVG ada perulangan untuk menghitung dari inti pivot sendiri. Dan untuk definisi merge sorting didefinisikan sebagai algoritma pengurutan yang bekerja dengan membagi array menjadi subarray yang lebih kecil. Pengurutan setiap subarray kemudian menggabungkan kembali subarray yang telah diurutkan untuk membentuk array truth akhir. Contoh kasus tentang merge sorting sendiri sebagai berikut. Jika R lebih besar dari I, ini dalam konteks kita membuat array I dan R sebagai parameter dan temukan titik tengah untuk membagi array menjadi dua bagian. M tengah sama dengan I plus dalam kurung R kurang I bagi 2. Panggil megasort untuk paruh pertama. Untuk pemanggilan sendiri megasort array terus I dan M, dan panggil megasort untuk babak kedua untuk ulangan kedua, dan panggil megasort M, R, M plus 1 dan R. Gabungkan dua bagian diurutkan dalam langkah 2-3. Menggabungkan panggilan dalam kurung R, I, M dan R. Untuk kode program seperti ini. Ada beberapa perulangan dan kondisi untuk menggabungkan kondisi. Terima kasih. Sekian dari saya di Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.